Live stand-up comedy tonight. Live stand-up comedy. Kita yang ngelawak di gedung sebelahnya. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini adalah benar-benar minggu yang sangat-sangat santai. Minggu tenang. Kalau kampanye kan ada minggu tenang. Nah, ini minggu tenangnya gue karena benar-benar gue mau memanfaatkan bahwa akhir pekan ini gue nggak keluar kota dengan udah bersantai aja di rumah. Sekali lagi gue ingetin, gue habis 2 minggu di Eropa, gue balik terus gue langsung ke Philadelphia. Terus minggu depan ini, nanti ini gue akan ke 2 kota, Champaign, Illinois dan Goshen, Indiana. Habis itu minggu depannya lagi gue ke Vancouver beberapa hari. Jadi gue hilang mulu di weekend. Sementara di episode ini lo akan lihat bahwa weekend ini gue nggak kemana-mana. Ada show, tapi di New York doang. Jadi gue nggak kemana-mana dan gue memanfaatkan ini untuk santai-santai aja. Tidak terlalu banyak highlight. Selain bahwa paspor saya sudah kembali. Di episode kemarin kan gue cerita kalau gue ngurus visa Schengen sendiri. Sekarang gue urus lagi dan setelah deg-degan ditunggu, hasil akhirnya adalah ternyata visanya keluar. Saya berhasil mengurus visa Schengen sendiri. Emang bener, 10,000 hour itu adalah proses belajar dan bukan cuma belajar dari stand up-nya doang, bukan cuma belajar dari penyelenggaraan keluar kotanya, bukan cuma belajar gimana caranya gue bisa nyempil stand up di sejumlah comedy club di luar kota, tapi juga sampai ngurus visa sendiri. Gila, gokil. Jadi itu highlight pertama. Yang highlight kedua gue rasa bahwa gue lari lagi rutin, nggak Senin, Selasa, Kamis. Terus lari juga menyenangkan walaupun gue belum kembali ke kekuatan atau kemampuan gue berlari pasca pre-liburan. Sebelum summer break itu lari gue tuh kuat banget. Gue bisa lari 7 kilo tanpa berhenti. Ini belakangan ini gue pakai jalan berapa kali. Pace gue sampai turun. Walaupun kalau misalkan dilihat ya, total-totalnya pace-nya 7 juga, yang mana berasa kenceng. Tapi seandainya gue nggak ada jalan, mungkin pace gue bisa nyentuh 6 kali. Nggak tahu deh. Tapi ya intinya udah rutin lari lagi, jadi itu menyenangkan untuk gue dan gue mulai merotasi sepatu gitu. Habis pakai yang Wave Sky, ganti pakai yang Adidas, gitu-gitulah, cukup menyenangkan. Terus juga highlightnya adalah gue diwawancara sama 2 pihak untuk pertunjukan di Goshen, Indiana. Jadi ini menarik nih, nanti kita lihat show-nya seperti apa. Tapi persiapan menuju ke sana tuh cukup oke. Kan organizernya kan selalu orang Indonesia, tapi kan gue request minimalnya 50-50, sebisa mungkin lebih banyak orang lokal gitu ketimbang orang Indonesia untuk nonton. Dan ya itu ada kontroversi sendiri, di episode kemarin juga sempat dibahas, tapi memang ada penyelenggara yang nggak menemukan masalah dari itu. Kayak Philadelphia, emang dia terbiasa bikin acara untuk orang Amerika, karena acaranya acara kultur Indonesia, jadi dipertontonkan untuk orang Amerika. Nah, orang-orang itu yang diundang ke acara ini. Waktu gue di Cleveland, emang untuk pelanggan restorannya. Jadi ada cara-cara tertentu, termasuk yang Goshen. Yang Goshen ini, setelah gue lihat posternya, ternyata ada kayak band sama ada sejumlah stand up comedian lokal yang buka. Ketika stand up comedian lokal yang ngebuka, itu kan mereka kan promo di sosmednya mereka. Orang-orangnya mereka pada datang. Ditambah
Gue dihubungin, disambungin ya, sama seorang aktor, penulis, dan sutradara berdarah Malaysia, tapi udah tinggal di Goshen, Indiana dari lama. Dia kerja bikin festival film di Goshen. Namanya Carrie Lee. Carrie Lee ini cukup influential. Dan disambungin, dia bikin interview via Zoom yang akhirnya jadi konten di Instagram, udah naik juga. Dan tujuannya adalah untuk menggapai masyarakat Goshen setempat. Udah ada kayak gitu, masih lagi gue diwawancara sama media setempat. Sama harian setempat, di telepon, terus diwawancara, supaya pemberitanya naik ke medianya, dan supaya orang lokalnya baca, dan orang lokalnya pada datang. Intinya, secara persiapan oke menurut gue. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa di episode minggu depan. Itu juga highlight. Nah, salah satu highlightnya yang juga terjadi di minggu ini adalah gue nemenin Shira ke Frank Sinatra High School. Jadi kan Dipo dan Shira tahun depan itu akan lulus. Dipo lulus SMA dan masuk ke kuliah, Shira akan lulus SMP dan masuk ke SMA. Nah, Dipo masih milih kampusnya mau seperti apa, gue serahin ke dia, itu urusannya dia, udah gede. Shira pengen ada 2 SMA yang jadi inceran dia. Satu Frank Sinatra High School, yang satu lagi LaGuardia High School. Nah, ini dua-duanya adalah sekolah seni. Si Frank Sinatra lagi bikin open house jam 6 sampai jam 8. Berangkatlah gue sama Shira. Gue sengaja berangkatnya naik transportasi umum biar dia ada bayangan berangkat dari rumah ke sekolahnya kalau naik transportasi umum seperti apa. Dia pernah ke sana tapi naik mobil, naik Uber. Nah, jadi gue pengen naik transportasi umum biar ada bayangan. Naik bis kali, nyambung kereta 2, akhirnya nyampe ke sekolahnya. Sekolahnya gede dan bagus banget memang. Di Astoria, Queens. Dan kelihatannya banyak banget yang tertarik untuk ke Frank Sinatra High School tersebut. Mungkin ada, gue mau bilang 500-an orang kemarin di situ. Semuanya tuh masuk jadi si Frank Sinatra High School tuh punya auditorium yang bentuknya kayak gedung teater gitu. Kayak kalau misalkan kita lagi nonton Broadway, nah kayak gitu bentuknya. Bagus banget, dan itu udah penuh. Jadi pas gue nyampe, tulisannya jam 6 sampai jam 8. Gue pikir tuh open house aja, ternyata emang ada runtutan kegiatannya, runtutan rangkaian acaranya gitu, ada rundownnya. Gue nyampe kayaknya jam 8 lewat 10 mungkin. 6 lewat 10, acaranya udah mulai dan udah penuh. Akhirnya sisanya tuh pada nonton live streamingnya di hall basketnya. Terus pemaparan pertama adalah tentang informasi generalnya, tapi gue bisa ngeliat tuh kanan kiri orang-orang yang pada pengen masuk, bisa orang tua dengan anak-anaknya, termasuk kayak gue sama Shira. Abis itu ada breakout session, jadi lu bisa masuk, ini kayak kuliah, tapi ini masih SMA. Lu bisa masuk jurusan atau program disebutnya, program drama, ini berarti program acting, ada program film and movies, ada program vocal, sama satu lagi program apa ya? Ada 4 atau 5 gitu lah kurang lebihnya. Shira berminat di drama dan di film and movies. Jadi kami datang ke sesi breakout session untuk yang drama. Lucu deh. Jadi ternyata baik di yang breakout session drama ataupun breakout session film and movies, itu gurunya menerangkan, tapi dia selalu menghadirkan seniornya. Anak senior anak kelas 4-nya ya, kan SMA 4 tahun. Bukan anak kelas 4 ya, anak kelas berapa sih? Ya lu tau lah, maksudnya yang udah mau selesai, untuk ikut jawabin pertanyaan, termasuk yang di drama. Jadi gurunya ngajarin, dia bilang lu akan ketemu sama gua, dan dia jelasin 4 tahun ini bakal belajar apa aja. Terus ada satu bagian yang menarik sekali, dia bilang gini, belajar acting itu kalau lu berpikir lu akan acting tiap hari, salah. Lu akan baca, nulis, dan menghafal setiap hari. Jadi lu harus jaga-jaga ekspektasi lu. Jangan kaget ketika nyampe sini, setahun pertama tuh gak ada actingnya sama sekali. Karena lu disuruh baca, disuruh nulis, disuruh menghafal, karena itulah kerjaan aktor. Terus pakai audisi kan, terus audisinya disuruh membacakan line dari 2 buah scene yang berbeda, tapi harus dari Broadway, jangan dari film. Jadi nggak boleh tuh ngambil dari film Interstellar gitu atau film Batman, nggak boleh, harus dari play, tapi jangan yang Shakespearean.
yang kekinian karena katanya pengen dilihat karakternya. Dan 2 scene yang diambil harus scene yang bertolak belakang. Jadi kalau yang ini emosional, yang ini harus agak santai. Kalau yang ini lu jadi antagonis, yang sini protagonis, gitu-gitulah. Tapi ada satu kalimat yang dibilang, gue tuh pengen bilang sama kata gurunya, gue tuh pengen bilang sama lo bahwa sekolah acting itu kerja keras yang luar biasa. Jangan cuman sekedar gue suka nonton film kayaknya gue bisa di acting. Oh gue suka acting kalau misalkan di rumah pura-pura sakit padahal enggak. Gue sekolah acting lah. Nggak bisa. Lo harus bangun tidur yang di kepala lo acting dan lo nggak bisa tidur karena yang di pikiran lo acting. Karena kalau lo nggak begitu mencintai dunia acting, saya sih nyaranin mending nggak usah. Menarik banget untuk seorang guru bilang, kalau lu setengah-setengah mending gak usah masuk. Kalau lu cinta baru lu boleh masuk. Menarik banget menurut gue. Jadi ditegesin dari awal sebagai pemandu work life trampolin, gue sering banget ketemu sama orang-orang yang nggak tahu apa yang dia mau. Dia nggak tahu apa yang istilahnya passion ya. Atau kalau bahasa Indonesia itu renjana, dia nggak tahu renjananya itu apa. Dia nggak tahu gue ini mau ngapain ya dalam hidup gitu. Dia cuman pikir, oh gue suka ini gitu. Gak bisa bedain hobi dan passion, itu juga beda lagi. Kategorinya menurut gue adalah hobi sesuatu yang lo lakukan untuk mengisi waktu luang. Kalau passion, lo kepikiran itu setiap hari. Stand up kan bukan hobi gue. Emang gue seneng bikin orang ngerasa. Hobi gue tidur. Nah itu hobi tuh. Passion gue bukan tidur. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab yang dijawab-jawabin sama senior-seniornya, termasuk ada yang nyontohin. Nih contohnya kayak gini nih, lu sini. Contohin, sudah nyontohin gitu. Terus gue ngeliat betapa banyaknya anak-anak, termasuk Shira yang duduk di samping gue, tertarik untuk ikutan kelas drama tersebut. Udah, setelah itu kami pindah ke kelas film and movies, terus Shira ketemu ada satu temennya, orang Indonesia, yang udah senior di situ, udah senior ya. Pokoknya dia ngambil programnya film and movies. Terus bedanya adalah kalau di film and movies penjelasannya lewat film. Dijelasin, abis itu gurunya bilang oke, saya tambahin aja, terus dia jelasin gurunya, abis itu baru dia panggil oke, murid-muridnya silakan berjejer, silakan tanya. Anda akan dijawab sama murid-muridnya, tapi kalau ada yang saya bisa tambahin nanti saya tambahin. Dan benar, ada sekitar 7 murid, apa 8 ya? 7 atau 8 murid, orang tua nanya, dijawab sama muridnya. Dan ada murid yang nggak jawab sama sekali, cuman diam aja. Ada yang aktif banget dan menarik sekali ngeliat anak-anak SMA ini yang juga kelihatan bersemangat gitu untuk menjelaskan jurusannya dia. Menarik sekali sih. Dan sama, si gurunya juga bilang gitu. Ngomong-ngomong, jurusan program film and movies ini bukan untuk di depan kamera ya. Itu beda program kata dia. Ini untuk di belakang. Lu bakal nulis naskah, belajar lighting, belajar sound, belajar gambar, belajar camera movement, segala macam. Kostum. Bahkan tahun pertama film and movies, mereka tugasnya disuruh bikin film 5 menit tanpa dialog. Jadi belajar motivasi. Motivasi kan bukan cuma dari gerak aktornya, tapi motivasi kamera gitu. Ketika kameranya zoom in tuh, ada motivasinya nggak? Ketika tiba-tiba cahayanya berubah, blep gitu. Kenapa tuh cahayanya berubah? Belajar yang kayak gitu-gitu. Menarik sekali sih. Habis itu, sebelum pulang, gue sama Shira sempat ngobrol-ngobrol. Kami ngobrol banyak dari PDD sampai soal kesehatan fisik, kesehatan mental Shira di sekolah. Setelah itu, hari Sabtu. Hari Sabtu, gue ngisi sebuah acara. Acaranya adalah acara yang digelar sama Mike Tap NYC. Nama acaranya tapi bukan Stand Up Saturdays. Nama acaranya apa ya? Gue nggak tahu. Pokoknya live in Times Square. Pengisi acaranya 2. Chris Williams sama Panji Pragiwaksono di poster. Jadi double headliner gitulah. Terus ada Chanel Ali juga yang feature di acara tersebut. Sejauh poster informasikan, isinya cuman 3 komika. Double headliner ini sama Chanel Ali. Ini orang lucu banget. Di vlog gue dia muncul beberapa kali. Dia muncul waktu gue di Philly. Gue kenal sama dia, gue ceritain. Dia muncul waktu gue ada show sama Dr. Ruben Raja yang gue pakai jas.
Ada Chanel Ali juga di situ, gue kenal sama dia di situ. Bukan Philly, di Atlanta. Di Comedy Festival di Atlanta. Dan gue tahu dia lucu banget. Nah, gue sih senang-senang aja bisa manggung lagi di Mic'd Up NYC di Producers Club. Karena untuk yang ngikutin tadi weekly vlog, mungkin inget drama bahwa gue dilarang untuk ada urusan di situ, ditendang keluar. Sekilas aja intinya adalah si pengelola Mic'd Up NYC itu sebel ngelihat gue, Josh, Kevin, sama Rashad asik tur sendiri ke Indonesia dan dia ngerasa dia nggak ada apresiasi. Dia bilang, padahal kan lu kan semua kenal dari gue gitu kan lebihnya. Terus nggak tahu gimana ceritanya, sebel atau apa. Pokoknya itu dia yang ngomong. Sebel akhirnya kami semua nggak boleh ngisi. Nggak boleh, open mic gue udah nggak ada di situ. Sampai sekarang Josh belum balik, Kevin, gue nggak tahu Kevin udah mulai open mic lagi di sini atau di situ atau enggak. Rashad udah mulai open mic lagi di situ. Tapi gue nggak bisa bikin acara di situ. Sehingga ketika kemarin gue udah mulai open mic sih di situ. Ketika kemarin gue disuruh ngisi acara, gue oke, ini pelan-pelan skurpnya longgar. Gue tuh sebenarnya senang di Producers Club. Bukan cuman bahwa itu tempat legendaris karena dulunya itu adalah The Improv. Kesenian itu ground zero kelahirnya kesenian stand up comedy di New York itu di situ. Tapi juga karena itu gampang banget di rumah gue. Naik bis sekali, naik kereta sekali nyampe, udah. Ada lebah gede banget sumpah, segede jempol gue kali. Gak sih lebay. Iya segede jempol gue. Coba jadiin lebah nih. Ting! Nah, segede gitu lebahnya tadi terbang-terbang, lihat ya. Coba lu slow mo, Dit. Kelihatan ya? Karena dia lihat sini. Sudahlah. Jadi gue seneng. Gue berangkat ke sana, gue nyampe 7:05. Karena gue tahu gue bakal headlining anyway kan, jadi ya udah 7:05. Ketika nyampe ke sana, gue ketemu sama si D dari Mic'd Up NYC. Hey D, hey Panji udah nyampe? Iya. Si Chris mana? Belum datang? Oh, ya gue pikir telat aja gitu. Udah nih, terus gue ketemu sama satu komedian. Namanya Princess Gohan. Gak lama si Chanel Ali datang. Terus kami ngobrol bertiga. Kami ngomongin soal masing-masing bertiga, mereka berdua sih yang cerita, punya pengalaman ada host yang bablas kelamaan. Ini tuh sebenarnya sesuatu yang juga sering terjadi di Indonesia. Gue tuh sering ngomelin tuh MC yang kasihkan sendiri. Oke lah kalau misalnya dia pecah terus dia kasihkan sendiri. Tetap aja nggak boleh. Tapi gue mengerti lah karena dia ya pecah gitu, jadi kasihkan sendiri. Tapi dia jadi lama, dia lupa dia tuh di situ untuk menghantar. Dia bukan pertunjukannya. Dia untuk menghantar pemanggung pertama, pemanggung kedua, pemanggung ketiga, headliner. Dia untuk menghantar. Dia disitu bukan untuk ngelawak. Ketika menghantar, tentu dia mesti menghidupkan suasana. Tapi terus nggak setengah jam sendiri. Di Indonesia tuh masih ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Disuruh ngantar tiba-tiba 10 menit, 15 menit. Ditandain, udah selesai. Masih nggak ngehajar terus. Akhirnya acaranya jadi mulur. Terus orang kecapean. Yang paling kasihan headliner nunggu kemalaman. Nah mereka cerita hal yang sama. Si Princess Gohan cerita, ada host nggak lucu selama 30 menit. Padahal dia harusnya cuma masuk 5 menit terus manggil. Dia ngajar terus nggak lucu selama 30 menit. Princess Gohan sampai, ngapain sih? Lu tuh ngapain? Lu tuh anyap gitu. Terus ya gitu si Chanel Ali cerita, gue juga ada tuh kayak gitu tuh. Gue mesti ngisi, jadi gue ngebuka untuk ada komedian namanya siapa. Terus dia bilang, by the way komedian ini kan pemarah sebenarnya ya. MC-nya pecah, tapi hampir sejam. Ditanya, udah berapa lama nih? Dia udah 30 menit. Buset kok nggak turun-turun? Udah berapa lama? Udah 40 menit. Akhirnya dia ke belakang, ke backstage, terus dari balik tirai dia bilangin, woi, turun lu udah mau sejam, gitu-gituin. Sampai akhirnya si yang punya acara keluar dari green room-nya dia, what the fuck is going on? Terus kasih tahu Chanel, tahu tuh dia nggak turun-turun kata dia. Terus akhirnya turun, Chanel Ali stand up dia bilang, kayaknya yang nonton nggak denger, tapi gue sambil stand up dengerin tuh, ditimpuk barang, bilang gerubrak gitu dimarahin. Sebenarnya gue juga punya cerita serupa kan, kayak waktu gue di Bond, hostnya namanya Mel itu yang gue cerita kepanjangan banget itu. Tapi saya mau untuk
tidak usah cerita-cerita soalnya. Nggak enak cerita gue di Jerman gitu. Kayaknya nggak enak lah. Terus tiba-tiba acara udah mau sejam nih. Kita ngobrol, acara udah mau jam 8, acara belum mulai-mulai. Penonton cuma ada 4, 1 orang Indonesia sama 3 orang kulit hitam. Terus gue sempat nyamperin, sorry ya telat acara. Iya bang, tenang bang. Gitu. Akhirnya terus gue ketemu sama hostnya namanya Justin. Gue bilang, Chris mana? Nggak tahu, gue di sini cuma untuk MC. Mau mulai aja nggak kata dia. Tuh, gue sih terserah, gue siap-siap aja. Udah gue mulai aja deh. Dia mulai, dia nge-host. Terus udah gitu, harusnya, intinya gini, ternyata ini sering terjadi di New York. Ternyata ada komedian-komedian lain yang datang ke acara, dia nggak manggung, tapi dia minta tolong tuh samplein gue dong gitu. Itu sering terjadi di New York. Jadi kalau lu serius tentang kesenian lu dan lu ambisius, lu tuh kerjanya tuh mantau poster. Lihat poster. Wah ini ada yang gue kenal nih, datang ah. Syukur-syukur gue bisa disuruh manggung. Sering banget. Princess Gohan ternyata kemarin datang situ karena ngeliat ada gue di poster. Dia nanya sama gue boleh naik gak sih? Waduh gue gak tahu. Tanya aja sama MC-nya gitu, akhirnya dia naik. Dan ternyata ada beberapa yang kayak gitu. Kebetulan Chris-nya gak datang. Si anjing itu gak datang. Kalau lu ngikutin Dota di Weekly Vlog, lu inget banget tahun 2022 Chris Williams ini pernah gue bahas. Dia adalah komedian yang disuruh ngisi acaranya Mike Tamanwasi, Stand Up Saturdays. Acaranya full, gue headliner. Itu mungkin setengah orang datang karena gue. Hostnya Joshua Pallet, tiba-tiba di akhir acara, dia ngambil mikrofon dari gue, thank you very much, tiba-tiba kayak acara dia. You are so, give it up for yourself. Terus dia nge-beat lagi. Terus Josh sama gue liat-liatan, ini orang kenapa? Gak tahu gue. Tapi Josh play along aja. Baru pas turun, lu ngapain kata Josh? Kenapa bro? Lu ngapain tuh acara-acara gue? Kenapa tiba-tiba lu lagi? Oh enggak, gue cuma pengen menghidupkan suasana aja. Enggak, you stealing the thunder. Itu acara semua, itu orang datang untuk Panji tau, bukan untuk lu. Yang host juga gue, lu ngapain tiba-tiba nge-closing seperti itu? Ya sorry bro, dia ngomongnya ke Josh sorry, terus ke gue, nggak tahu bro, orang suka. Si Chris ngomong ke gue, nggak tahu lah bro, kadang-kadang orang suka nggak seneng liat temannya maju gitu. Kata gue, aduh anjing drama nggak jelas banget. Nah itu, orang itu balik lagi kemarin dan bermasalah lagi, nggak dateng, nggak nongol-nongol sampai akhir acara. Akhirnya ada satu Chris Fretti. Gue kenal dia di sebuah acara di Astoria di bar gitu, Beer Garden. Kalau lu inget, ada yang rambutnya poni gitu, gemuk. Ada Chris Fretti dia naik, baru Chanel Ali naik, baru ada Shane Lawler, bartender di situ naik, nyelip juga. Abis itu Princess Gohan naik, Princess Gohan turun, karena gue nonton Princess Gohan. Princess Gohan turun, pas gue keluar, Chris nongol. Sorry gue terlambat, macet kata dia. Kata gue terserah men. Iya. Bertahan sampai habis acara, nanti kita foto-foto habis acara. Iya gampang kata gue sama kata Princess. Dia masuk pulang. Tinggal. Cabut itu langsung. Princess lagi hamil soalnya. By the way Princess Gohan namanya beneran Princess Gohan. Nama sesuai akte Princess Gohan. Bapaknya fans Akira Toriyama kayaknya. Tapi ya itulah kejadiannya kan hari Minggu, terus habis itu gue ngapa-ngapain. Dan selesai Dota di Weekly Vlog di minggu ini. Gue saking udah nggak jelas itu acara Stand Up Saturdays, nggak gue rekam itu. Itu kayaknya satu-satunya nggak gue rekam deh. Biasanya kan open mic sepi juga gue rekam kan, itu nggak gue rekam, udah males gue. Nggak jelas, tiba-tiba, lu naik ya kata hostnya. Hah? Bukannya abis gue Chris, ya tapi naik aja karena udah nggak ada lagi di line up. Chrisnya gimana? Nggak tahu gitu. Ya udahlah gue udah naik udah. Jadi nggak ada klip stand up. Ada stand up-nya tapi nggak ada klip stand up. Episode minggu depan ada. Dilihat aja seperti apa serunya di minggu depan, karena di minggu depan gue ke Champaign, Illinois, ini sebuah kota kecil, Goshen, Indiana, sebuah kota kecil, terus gue akan ke Chicago sebentar karena deketan. Harusnya seru sih. Jadi kita ketemu di episode minggu depan. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua.
Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.